Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini Bu Ari akan menyampaikan materi mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Dan setiap bilangannya dinamakan dengan suku. Dilambangkan dengan huruf U yang di bawahnya diberi indeks N yang berupa bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini ada barisan bilangan 0, 2, 4, 6, 8. Kita tentukan bahwa 0 merupakan suku ke-1 atau A atau U1. 2 merupakan suku kedua, U2. 4 merupakan suku ketiga, U3. 6 merupakan suku keempat, U4. Dan 8 merupakan suku kelima atau U5. Barisan bilangan ada dua jenis. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari menambah atau mengurangi suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Ya, jadi menambah atau mengurangi suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Bilangan tetap yang untuk menambah atau mengurangi itu disebut dengan beda atau disimbolkan dengan B, huruf B kecil. B diperoleh dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 atau sama aja dengan U5 dikurangi U4 dan seterusnya seperti itu. Untuk mencari rumus suku ke N dari barisan aritmatika dirumuskan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Atau juga bisa dimodifikasi UN sama dengan A dikurangi B ditambah B kali N. Sebagai contoh, yang pertama di sini ada tentukan A suku pertama atau B beda dan UN suku ke N dan suku ke-10 dari barisan bilangan 4, 9, 14, 19. Barisannya adalah 4, 9, 14, 19. Kita akan mencari A. A-nya berarti 4. B-nya atau bedanya berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian untuk rumus suku ke N-nya, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita ganti A-nya dengan 4, B-nya dengan 5. Maka diperoleh A ditambah N-1 kali 5 sama dengan 4 ditambah 5 kali N dikurangi 5 kali 1 sama dengan 4 ditambah 5N dikurangi 5 sama dengan 4 dikurangi 5 ditambah 5N. Maka UN sama dengan negatif 1 ditambah 5N. Atau bisa ditulis UN sama dengan 5N dikurangi 1. Untuk mencari suku yang ke-10, kita masih menggunakan rumus A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan A-nya 4, N-nya 10, B-nya 5. Maka U10 sama dengan A ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1 dikalikan 5. Yang dioperasikan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Maka 4 ditambah 9 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 45. Maka U10 sama dengan 49. Jadi suku ke-10-nya adalah 49. Contoh yang kedua, suatu barisan aritmatika memiliki suku keempat adalah 46 dan suku ketujuhnya 61. Tentukan B dan suku ke-13-nya. Kita supaya mencari bedanya dan suku yang ke-13.
Nah, kita pakai cara yang lain. Tadi yang contoh nomor 1 pakai cara rumus, kita pakai cara yang lain, alternatif lain. Kita menggunakan kotak. Suku yang keempat, dari soal itu suku yang keempatnya adalah 46 dan suku ketujuhnya adalah 61. Kita cari kenaikan dari 4 ke 7, dari suku keempat ke suku ketujuh. Ternyata bertambah 3 karena naik 4 ke 7. Kemudian kita juga cari dari 46 ke 61. Ternyata bertambah 15. Nah, dari dua ini kita bisa menentukan bedanya. B sama dengan 15 dibagi 3. Maka diperoleh B-nya sama dengan 5. Nah, yang kita tanyakan lagi yaitu suku ke-13. Kita cari suku yang ke-13. Kita lihat dari suku ke-7 ke suku ke-13. Ternyata bertambah 6. Nah, kita cari dari 61 ke berapa nanti di situ suku yang ke-13. Kita bisa menghitungnya dari beda atau B yang kita peroleh. B yaitu 5 dikalikan 6 atau positif 6. 5 tadi punya beda. 6 itu adalah kenaikan dari suku ke-7 ke suku 13. 5 kali 6 yaitu positif 30. Maka untuk menentukan suku yang ke-13, karena suku sebelumnya adalah 7 yang diketahui, maka di sini 61 ditambah 30. 61 itu adalah punya suku ke-7, kemudian tambah 30 adalah tadi hasil perkalian beda dan kenaikan suku 7 ke suku 13. Maka 61 ditambah 30 sama dengan 91. Jadi B-nya 5, kita peroleh B-nya 5. U13-nya atau suku ke-13-nya adalah 91. Kemudian contoh yang ketiga, tinggi tumpukan 2 gelas yang sejenis adalah 23 cm. Tinggi tumpukan 5 gelas adalah 29 cm. Tentukan tinggi tumpukan 9 gelas yang sejenis. Nah, kita tentukan dulu sukunya dan barisannya. Tumpukan 2 gelas berarti suku keduanya adalah 23. Suku ketiganya belum diketahui, suku keempatnya juga belum diketahui, dan suku kelimanya yaitu tinggi tumpukan 5 gelas adalah 29. Nah, yang ditanyakan adalah tumpukan 9 gelas, maka sama aja dengan suku yang ke-9. Nah, kita akan mencarinya dengan cara menentukan polanya. Jadi ini cara yang ketiga, hanya dengan menentukan polanya. Coba kita lihat di sini. Dari 23 atau suku kedua ke suku ketiga, kita mencoba ditambah 2. 25. 25 tambah 2. 27. 27 ditambah 2. 29. Ternyata tepat. Kalau polanya ditambah 2, ternyata hasilnya tepat 29 di posisi atau di suku ke-5. Berarti polanya selalu ditambah 2. Kita bisa menentukan suku ke-6, 7, 8 sampai dengan suku yang ke-9. Coba kita lihat dari suku ke-5 ke-6. 29 ditambah 2 yaitu 31. 31 ditambah 2 33. 33 ditambah 2 35. 35 ditambah 2 37. Jadi tinggi tumpukan 9 gelas itu adalah 37 cm. Nah, jadi dari 3 contoh ini Bu Guru berikan 3 cara alternatif penyelesaiannya. Silakan kalian mau memilih cara yang mana yang menurut kalian mudah. Sekarang yang kedua yaitu barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari mengalihkan atau membagikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap. Bilangan tetap yang untuk mengalihkan atau membagi itu disebut rasio, dilambangkan dengan R kecil.
R sama dengan U2 dibagi U1 atau sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Dan rumus suku ke N-nya, UN-nya sama dengan A kali R pangkat N-1. Sebagai contoh yang pertama, tentukan suku pertama, rasio dan suku ke-8 dari barisan geometri berikut, yaitu 81, 27, 9. A-nya berarti 81 suku pertamanya, rasionya berarti 27 dibagi 81 sama dengan 1/3 atau sama dengan juga di sini rasionya selalu dibagi 3. Kita lihat barisannya 81, 27, 9. Kita lihat sukunya. Suku pertama 81, kedua 27, ketiga adalah 9. Kita mau mencari suku yang ke-8. Rasionya sudah temukan suku yang ke-8-nya. Kita lihat polanya. Polanya tadi sudah ditemukan bahwa rasionya selalu dibagi 3. 81 dibagi 3, 27. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, 1/3. 1/3 dibagi 3, 1/9, dan 1/9 dibagi 3 adalah 1/27. Jadi suku ke-8 dari barisan 81, 27, 9 itu, maka suku ke-8-nya adalah 1/27. Sekarang contoh yang kedua. Suatu barisan geometri mempunyai suku kedua adalah 6, suku kelimanya adalah negatif 4, dan tentukan rasio dan suku ke-8. Kita cari suku yang keduanya adalah 6, suku ketiganya belum diketahui, suku keempatnya juga belum diketahui, suku kelimanya adalah negatif 48. Suku ke-6-nya belum diketahui juga, dan nanti kita akan mencari suku yang ke-8. Kita lihat coba polanya, kita mencoba dulu. Karena di sini suku kelimanya adalah negatif, sedangkan suku keduanya positif, maka kita mencoba dengan mengalihkan dengan bilangan negatif. Kita ambil bilangan yang paling kecil setelah 1, yaitu 2. Kita coba kalikan negatif 2. 6 dikali negatif 2, negatif 12. Negatif 12 dikali negatif 2, 24. 24 dikali negatif 2, 48. Oh, ternyata tepat hasilnya 48, negatif 48, maaf. Berarti di sini polanya selalu dikalikan negatif 2. Kita coba negatif 48 dikali negatif 2, 96. 96 dikali negatif 2, negatif 192. Negatif 192 dikali negatif 2, 384. Jadi suku R-nya negatif 2 dan suku ke-8-nya adalah 384. Contoh yang ketiga. Suatu bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika mula-mula ada 3 bakteri, hitunglah banyaknya bakteri setelah 1 jam. Ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Maka kita bisa menghitungnya 60 menit dibagi 10 menit, yaitu 6. Ini berarti ada 6 lengkungan. Ya, kita coba lihat. Untuk membelah diri menjadi 2, itu berarti R-nya atau rasionya adalah 2. Berarti selalu dikalikan 2. A-nya 3 karena awal mula-mulanya ada 3 bakteri. Kita lihat suku pertama 2. Suku pertama ke kedua itu 10 menit baru membelah. Kemudian 10 menit lagi membelah. 10 menit lagi membelah. Dari suku keempat ke 5 10 menit baru membelah. Dari suku ke-5 ke 6 10 menit baru membelah.
Dari suku ke-6 ke 7 10 menit baru membelah. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata total sudah 60 menit atau 1 jam. Berarti kita nanti hanya mencarinya sampai suku yang ke-7. Mula-mula ada 3 bakteri, A-nya adalah 3. Dan membelah diri menjadi 2, R-nya berarti adalah 2. Berarti polanya, rasionya selalu dikalikan 2. Kita lihat 3 dikalikan 2 6 dikalikan 2 12 dikalikan 2 24 dikalikan 2 48 dikalikan 2 96 dikalikan 2 192. Jadi setelah 1 jam banyaknya bakteri adalah 192. Itu adalah contoh-contohnya. Sekarang kalian latihan soalnya. Silakan dikerjakan dengan teliti, dengan kejujuran. Cara-caranya sudah Bu Guru sampaikan tadi. Silakan kalian pilih cara yang paling mudah. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.